Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, wa minhu al-jam'u. Berkata Asy-Syaikh Abdul Aziz Al-Harbi hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Balaghatul Muyassaratu, ya, beliau masih dalam pembahasan ilmu badi', di mana ilmu badi' itu merupakan ilmu untuk memperindah suatu kalimat ataupun suatu ucapan, di mana sesuatu yang memperindah kalimat tersebut itu terbagi menjadi muhassinat lafdhiyah yang telah kita bahas sebelumnya, dan muhassinat ma'nawiyah, di mana kita sekarang ada dalam pembahasan tersebut. Wa minhu, dan di antara muhassinat yang lafdhiyah, dan di antara muhassinat yang ma'nawiyah itu adalah al-jam'u. Nahwu qawlihi ta'ala, ya, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat ke-46. Ya, yaitu al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Nanti akan ada penjelasan mengapa ini masuk dalam al-jam'u, ya, tapi nanti maksudnya al-malu adalah zinatun dan al-banuna juga adalah zinatun. Kemudian wa ka qaulir rajizi, ya, dan juga sebagaimana ucapan seorang penyair yang bersyair dengan bahar rojaz. Ya, ini pembahasan ilmu arud, ya, bahar rojaz, di mana beliau mengatakan innasyababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Ya, innasyababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Ya, sesungguhnya masa muda dan waktu luang dan kekayaan itu merusak, ya, serusak-rusaknya atau merupakan sumber kerusakan bagi seseorang. Maka di sini juga ada jamak di sini, ya, karena innasyababa mafsadatun, kemudian innal faragha mafsadatun, dan innal jidata mafsadatun. Ya, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut terkait hal ini. Ya, tapi intinya bahwa semua kata-kata ini, ya, baik syabab, faragh, dan jidah, itu dijatuhi ke dalam suatu hukum yang sama. Ya, dalam suatu hukum yang sama. Maka di sini jama'a baina asya'a fi hukmin wahidin. Maka penyair, ya, penyair yang menggunakan bahar rojaz tadi itu menggabungkan di antara perkara-perkara tadi, yaitu syabab dan faragh dan jidah, dalam satu hukum, yaitu kesemuanya adalah mafsadatun. Kemudian yang berikutnya wat-tafriqu, ya, di antara muhassinat yang ma'nawiyah adalah at-tafriq. Wa huwa, ya, yang dimaksud dengan at-tafriq an yufarriqa baina syai'aini muttahidaini, ya, atau an yufarraqa, ya, baina syai'aini muttahidaini. Ya, di mana dalam tafriq itu ada dua perkara yang sebetulnya itu sama. Ya, syai'aini muttahidaini, dua perkara yang sama. Tapi dibedakan, ya, an yufarraqa, dibedakan. Ya, sebetulnya dua perkara itu sama, muttahid, tapi kemudian dibedakan. Ka qauli syairi, sebagaimana ucapan seorang penyair, ma nawalul ghamami waqta rabi'in, ya, tidaklah, ya, pemberian mendung
atau pemberian awan, ya tidaklah pemberian awan pada waktu musim semi kanawalil amiri waqta sakhoi. Ya, itu seperti pemberian seorang pemimpin di waktu beliau dermawan. Ya, tidaklah pemberian dari awan atau mendung di waktu musim semi itu sebagaimana pemberian seorang pemimpin di waktu dermawan. Fanawalul amiri badaratu ainin. Ya, maka pemberian seorang pemimpin itu badaratu ainin. Ya, ainin di sini itu yang maksudnya adalah dinar. Ya, maksudnya adalah dinar. Kita lihat apa maksud badaratu ainin. Ya, al-badaratu kisun fihi dananiru kathiratun. Ya, al-badaratu itu adalah kis, ya, satu tas atau kantong yang di dalamnya terdapat uang dinar yang banyak. Ya, ada yang mendefinisikan itu 10.000 dinar. Ya, tapi intinya satu kantong yang berisi dinar yang banyak. Ya, maka fanawalul amiri badaratu ainin. Ya, maka pemberian amir, pemimpin itu adalah uang dinar yang banyak. Wa nawalul ghamami qataratu ma'i. Ya, dan pemberian dari mendung atau awan itu adalah tetesan air atau hujan. Maka di sini tafriqnya di mana? Ya, ada dua hal yang sama, yaitu nawal, pemberian. Yang satu adalah pemberian dari mendung, yang satu pemberian dari pemimpin. Ya, tapi dibedakan. Ya, dibedakan di tafriq. Yang membedakan apa? Kalau pemberian pemimpin itu adalah sekantung uang. Adapun pemberian dari mendung atau awan itu adalah tetesan hujan. Wa minhu, dan di antara muhassinat yang ma'nawiyah, yaitu taukidul madhi bima yushabbihudz dhamma. Ya. Taukidul madhi bima yushabbihudz dhammi. Bima yushabbihudz dhamma. Ya, jadi menekankan suatu pujian dengan sesuatu yang seolah-olah menyerupai celaan. Ya, jadi menekankan pujian dengan sesuatu yang menyerupai celaan. Ka qaulin nabirati, sebagaimana ucapan an-nabirah, ya wala aiba fihim, ya wala aiba fihim, ghaira anna suyufahum bihinna fululun min qira'il kataibi. Ya wala aiba fihim ghaira anna suyufahum bihinna fululun min qira'il kataibi. Ya, dan tidak ada aib pada mereka, yaitu suatu kaum. Ya, tidak ada aib pada mereka. Ya, melainkan bahwa pedang mereka itu memiliki ya fulul. Yang kita lihat apa yang dimaksud dengan fulul. Ya, kusurun fi haddiha, yaitu ada keretakan di sisi tajam dari pedang tersebut. Itulah fulul. Ya, kembali ke atas. Min qira'il kataibi. Ya, karena bertempur dengan al-kataib. Ya, al-kataib itu jamak bagi al-katibah, berarti pasukan. Ya, pasukan. Maka ya tidak ada aib pada mereka, yang melainkan bahwa pedang mereka itu memiliki keretakan yang disebabkan oleh perang menghadapi pasukan musuh. Maka di sini seolah-olah ya bentuknya itu adalah mencacat, ya. Wala aiba fihim. Ya. Mereka tidak memiliki cacat. Ghaira, ya, melainkan. Nah, di sini pendengar itu menunggu. Oh, berarti mereka memiliki satu cacat. Ya. Apa cacatnya? Kemudian mereka penyair melanjutkan anna suyufahum bihinna fululun min qira'il kataibi.
ternyata yang dimaksud dengan cacat pada kaum tersebut hanyalah keretakan yang ada pada pedang mereka yang disebabkan berperang dengan musuh. Hanya itu saja cacatnya. Padahal itu pujian. Ya, pujian menunjukkan betapa gagah beraninya mereka menghadapi musuh dengan pedang mereka sampai pedangnya retak. Ya, sampai pedangnya ada retak. Nah, itu saja yang disebut dengan aib. Padahal itu pun bukan aib. Inilah yang disebut dengan tauqidul madahi bima yushabbihudz dzamma. Yaitu menekankan pujian dengan sesuatu yang seolah-olah menyerupai suatu celaan. Wa minhu at-tajridu. Ya, kemudian yang berikutnya di antara muhassinat yang ma'nawiyah yaitu adalah at-tajrid. Ya, at-tajrid. Ya, at-tajrid itu ya mudahnya itu adalah ya melepaskan sesuatu dari suatu perkara. Ya, melepaskan atau ya mencopot sesuatu dari suatu perkara. Kaqaulika, sebagaimana dalam ucapanmu, li, ya, saya memiliki minka, ya, dari dirimu, shadiqun hamimun, ya, kawan dekat. Maka di sini di mana tajridnya, ya, padahal makna sebetulnya hanyalah ya engkau adalah kawan dekatku. Tapi di sini ya saya memiliki darimu itu ya kawan yang dekat. Maka di sini seolah-olah shadiqun hamimun itu dilepaskan dari minka. Ya, karena seolah-olah itu hanyalah bagian dari minka, dari engkau. Ya, kemudian dilepaskan, ya, dilepaskan dari anta, kemudian itulah yang menjadi milikku. Ya, itulah yang menjadi milikku. Ya, jadi seolah-olah di dalam engkau itu terdapat sosok sahabat dekat, ya, di mana kita diperbolehkan mengambilnya dari engkau. Ya, dapat diambil seolah-olah. Ya, padahal maksudnya engkau adalah kawan dekatku. Ya, ini adalah tajrid, seolah-olah itu dapat dilepas dan dapat saya miliki. Al-idahu, penjelasannya, al-jam'u, yang pertama tadi adalah al-jam'u, huwal jam'u baina syai'aini fasa'idan fi syai'in wahidin. Yaitu menggabungkan di antara dua perkara atau lebih pada ya suatu perkara yang sama atau suatu penghukuman yang sama. Kaqaulihi subhanahu, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Ya, yaitu ya harta dan juga anak-anak itu merupakan perhiasan kehidupan dunia. Ya, yang merupakan firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Maka asluhu, asalnya, al-malu zinatun. Ya, harta adalah perhiasan, wal banuna zinatun. Dan anak-anak itu juga adalah perhiasan. Ya, tapi itu keduanya digabungkan menjadi al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Wa kadzalika ma fi baiti Abil Atahiyyati. Yes, dan juga sebagaimana yang ada pada bait dari Abul Atahiyyah. Yang tadi adalah inna syababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Ya, yaitu sesungguhnya masa muda dan waktu luang dan juga kekayaan itu merupakan ya, sumber kerusakan bagi seseorang. Maka li'anna kullan minasyababi wal faraghi wal jidati mafsadatun. Karena setiap dari masa muda dan juga waktu luang dan juga kekayaan itu adalah keseluruhnya adalah mafsadah, ya kerusakan. Maka itu dijamakkan. Kemudian yang kedua, wat tafriqu, at-tafriq yang merupakan bagian dari muhassinat ma'nawiyah juga, yaitu antuqi'a tabayunan baina tsnaini min naw'in.
ya. Yaitu engkau menetapkan atau menjatuhkan perbedaan di antara dua hal yang sebetulnya masih dalam satu jenis. Kama fil baitaini, sebagaimana dalam dua bait yang telah dibacakan tadi. Wahuma lil wat'wati. Yang kedua bait tersebut itu merupakan buah karya al-wat'wat. Kita lihat catatan kaki. Yang dimaksud dengan wat'wat adalah Muhammadu bin Muhammadin, Muhammad bin Muhammad al-ma'rufu bir-rasyidi, di mana Muhammad bin Muhammad itu lebih dikenal sebagai ar-rasyid. Al-wat'wati, dan juga dikenal sebagai al-wat'wat. Kana minal fa'iqina fi syi'ri wan nathri. Dan Muhammad bin Muhammad al-wat'wat ini merupakan salah seorang yang diunggulkan baik dalam syair maupun dalam bentuk atau dalam prosa. Tuwuffiya bi Khawarizma atau bi Khawarizma, yang beliau wafat di Khawarizm atau Khawarizm, as-sanata sanata 73 wa 500 minal hijrati, yang meninggal pada tahun 573 Hijriyah. Kita kembali ke atas. Fa innahu dzakara naw'aini minan nawali. Beliau al-wat'wat itu menyebutkan dua macam an-nawal. Wa huwal ata'u. Yang dimaksud dengan an-nawal adalah pemberian. Apa saja dua hal tersebut? Nawalul amiri wa nawalul ghamami, yaitu pemberian dari seorang raja atau pemimpin, dan juga pemberian dari awan atau mendung. Thumma farraqa bainahuma fil ma'na. Kemudian beliau membedakan di antara keduanya, yaitu pemberian dari pemimpin dan juga pemberian dari awan, dari sisi maknanya. Yang satu ternyata berupa uang dinar, kemudian yang satu berupa tetesan air. Wa kaqaulika, dan juga sebagaimana ucapanmu, hifdzus syaikhi laisa ka hifdzil ghulami. Hafalan dari orang tua itu tidak seperti hafalannya anak muda. Fa hifdzus shaghiri kan naqshi fil hajari. Maka hafalan dari anak muda itu sebagaimana mengukir di atas batu. Wa hifdzul kabiri kan naqshi fil ma'i. Dan hafalan dari orang yang tua itu sebagaimana mengukir di atas air. Artinya hafalan anak muda itu mengukir di atas batu. Batu kalau diukir lama, maksudnya ukiran tersebut akan ada lama di batu tersebut. Adapun kalau kita mengukir di atas air langsung hilang begitu saja. Ini juga bentuk tafriq. Karena dua-duanya hifdzun, dua-duanya hafalan. Akan tetapi maknanya yang satu hafalannya hafalan orang tua, yang satu hafalannya anak muda. Wa minhu, kemudian di antara muhassinat yang ma'nawiyah itu adalah tauqidul madhi bima yushabbihudz dhamma, yaitu menekankan pujian dengan ucapan yang menyerupai celaan. Kama fi baitin nabighatil madhkuri, sebagaimana dalam baitnya an-nabighah yang telah berlalu. Yang telah kita bacakan tadi, bait dari an-nabighah, yaitu wala aiba fihim ghaira anna suyufahum bihinna fululun min qira'il kata ibi. Tidak ada aib pada mereka, melainkan hanya cacat, melainkan pedang mereka itu memiliki cacat di sisi tajamnya karena berperang dengan musuh. Fa innahu nafa an yakuna fihim aibun.
Ya. Pertama, beliau itu menafikan bahwa kaum tersebut memiliki aib dengan kata-kata la aiba fihim. Thumma ata bi illa. Ya, kemudian beliau mendatangkan dengan illa, tapi di sini yang kalau dalam matan tadi ghaira. Ya, kemudian beliau mendatangkan dengan ya illa atau ghaira. Wa ma'lumun anna ma ba'daha yukhalifu ma qablaha. Ya, kita mengetahui dalam pembahasan istitsna, ya pengecualian, kita mengetahui bahwa apa yang sebelum illa atau sebelum ghaira itu pasti menyelisihi apa yang setelah illa atau setelah ghaira. Ya, ma'lumun, dan diketahui bahwa yang setelah illa itu pasti menyelisihi apa yang sebelum illa. Fal mustami'u yantadhiru an yudhkara aiban. Atau fal mustami'u yantadhiru an yadhkura aiban. Maka pendengar itu menunggu ya bahwa an-nabighah itu akan menyebutkan suatu aib. Ya, karena tadi mengatakan tidak ada pada kaum tersebut aib kecuali. Nah, maka setelah kecuali itu seharusnya yang disebutkan adalah aib. Ya. Walakinnahu khalafa dhannahu. Ya, akan tetapi beliau an-nabighah itu justru menyelisihi sangkaan dari pendengar. Waza dan nafyu tauqidan, ya, dan justru menambahkan penafian dengan taukid. Ya, justru menyebutkan pujian dengan penekanan. Ya, beliau menambahkan ya penafian dengan penekanan tadi. Fa'athbata anna fi suyufihim atharan minad darbi wa qitalil a'da'i. Ya, kemudian maka beliau kemudian menetapkan bahwa dalam pedang-pedang mereka itu terdapat ya athar, ya bekas-bekas, atau kalau tadi istilahnya adalah keretakan atau kerusakan yang disebabkan oleh ya tebasan dan juga berperang dengan musuh. Wa min amthilatihi fil Qur'ani. Ya, dan di antara contoh dari tauqidul madahi bima yushabbihudz dzamma. Ya, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu qauluhu Subhanahu wa ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat ya Fussilat. Maaf, maksud saya dalam surat Maryam ayat 62, yaitu la yasma'una fiha lagwan illa salama. La yasma'una fiha lagwan illa salama. La yasma'una fiha lagwan illa salama. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 62, ya, bahwasanya mereka, yaitu penghuni surga, tidak mendengar perkataan yang tak berguna di dalam surga kecuali ucapan salam. Nah, di mana di sini tauqidul madahi bima yushabbihudz dzamma? Ya, kita mengetahui la yasma'una fiha lagwan. Ya, mereka tidak mendengar di dalamnya ya ucapan yang sia-sia. Ya, atau ucapan yang tidak berguna. Illa. Nah, kemudian didatangkan adat istitsna, ya illa. Maka ya kita akan menanti apa ucapan tidak berguna atau ucapan sia-sia yang ada dalam surga. Ternyata salaman. Ya, ucapan salam. Apakah ucapan salam itu adalah ucapan yang tidak berguna? Ya, tentu tidak. Maka ini salah satu bentuk gaya bahasa atau uslub tauqidul madahi bima yushabbihudz dzamma. Ya, justru salaman itu adalah ucapan yang dipuji yang ada dalam surga. Kemudian wa ammat tajridu, yang terakhir itu adalah at-tajrid, yaitu an tantazi'a
ya antantazi'a amron min amrin takhla'u alaihi sifatahu intiza'an mutakhayyalan. Yang dimaksud dengan tajrid, ya, tajrid itu adalah melepaskan atau mencabut suatu perkara dari sesuatu. Ya. Padahal sesuatu tersebut itu yang memberikan sifat kepada, ya, atau suatu sifat tadi atau sesuatu yang dicabut tadi itu menjadi sifat bagi sesuatu di mana sifat tersebut atau di mana perkara tadi dicabut. Ya. Tapi apakah secara pasti atau memang secara real dicabut? Tidak. Intiza'an mutakhayyalan. Ya. Pencabutannya itu hanya berupa sesuatu yang dikhayalkan. Ya, katakanlah ada suatu benda itu memiliki sifat. Ya, kita mau mencabut sifat tersebut dari benda tersebut. Ya, padahal sifat tersebut merupakan, ya, bagian dari benda tersebut. Ya, karena itu pencabutannya itu pencabutan yang mutakhayyalan, ya, berupa imajinasi. Wa minhu fil Qur'ani, dan di antara bentuk tajrid itu ada dalam Al-Qur'an, yaitu surat Fussilat ayat 28. Ya, lahum fiha darul khuldi. Ya, yaitu bagi mereka fiha, ya, di dalam neraka, darul khuldi, tempat tinggal yang kekal. Nah, apakah kemudian tempat tinggal yang kekal tersebut kemudian dikeluarkan, ya, dari neraka? Tidak. Ya, itu hanya secara imajinasi bahwa tempat tinggal yang kekal tersebut, ya, merupakan bagian dari neraka yang bisa dicabut. Itu hanya imajinasi saja. Padahal kita mengetahui bahwa itu merupakan tempat tinggal yang kekal tersebut merupakan bagian dari penyifatan neraka. Ya, kemudian wa kaqaulika, dan seperti ucapanmu, li min fulanin shadiqun hamimun. Ya, saya memiliki dari si fulan, kalau tadi minka, ya, ini tapi di sini min fulanin, dari fulan, itu shadiqun hamimun, yaitu kawan dekat. Maka ini seolah-olah dari si fulan tadi itu dikeluarkan atau dicabut, ya, suatu unsur yang namanya shadiqun hamimun, ya, sifat kawan dekat. Kemudian menjadi li, menjadi milikku. Ya, padahal, ya, maksudnya adalah fulan itu adalah kawan dekatku. Namun seolah-olah itu adalah shadiqun hamimun, adalah sesuatu yang bisa dikeluarkan atau dicabut dari si fulan kemudian menjadi milikku. Wa dzalika annal ibarata bi sifatil mar'i wa ma jubila alaihi min khilalin hamidatin. Ya, hal tersebut karena ungkapan, ya, dengan atau penyifatan seseorang dan juga apa-apa karakter yang dia miliki, itu merupakan, ya, bagian dari sifat yang mulia. Wa mal jismu illa suratan tatadammanu dzalikal jauharu. Dan yang namanya jisim, ya, atau badan, ya, jasad, itu hanyalah suatu, ya, bentuk, ya, suatu wujud, suatu bentuk yang mengandungi esensi sifat tadi, yaitu shadiqun hamimun. Ya, jadi penyifatan shadiqun hamimun, ya, dan juga karakter tersebut itu merupakan bagian dari si fulan. Ya. Dan yang namanya jasadnya si fulan itu sebetulnya, ya, hanya suatu bentuk yang mencakup atau mengandungi penyifatan shadiqun hamimun tadi. Kemudian penjelasan lanjutannya, alam tarau ila qauli Zuhairin. Ya, tidakkah engkau melihat bagaimana, atau tidakkah kalian melihat atau, ya, mengamati ucapan dari Zuhair?
Lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu. Lisan dari seorang pemuda itu merupakan separuh dari pemuda tersebut. Wa nisfun fuaduhu, dan yang separuh lagi itu adalah hatinya. Falam tabaqa illa suratul lahmi waddami. Dan tidaklah tersisa, atau maka tidaklah tersisa, kalau tidak ada baik lisannya maupun hatinya, artinya kan separuh-separuh. Kalau keduanya tidak ada, falam tabaqa illa suratul lahmi waddami. Maka tidak akan tersisa, melainkan hanya tinggal jasad yang berupa daging dan darah. Ini menunjukkan bahwa seorang pemuda atau seseorang itu yang menjadi bagian dari dirinya, ya digambarkan hanya separuhnya lisan dan separuhnya lagi adalah hatinya. Kalau keduanya tidak ada, maka ya tinggal bentuk daging dan darah saja. Walihada qalu, dan oleh sebab itu ya mereka orang Arab itu mengatakan innama ta'nisur ruhu birruhi. Ya, innama ta'nisur ruhu birruhi. Sesungguhnya ya ruh itu hanya akan nyaman dengan ruh juga. Artinya ya ruh itu sebetulnya nyamannya bukan dengan jasad, akan tetapi dengan ruh yang lain. Ya, kalimat ini sangat mudah dipahami dengan penjelasan berikutnya. Bidalili, yang menunjukkan hal tersebut adalah annal muhibba idza mata mahbubuhu lam yutiq baqa'a jasadihi. Seseorang yang mencintai, ya, seseorang yang mencintai itu jika orang yang dia cintai itu meninggal dunia, ya, maka dia tidak akan membawa atau menyimpan sisa jasadnya. Ya, andaikan seseorang itu mungkin ya anaknya yang dia cintai meninggal dunia atau orang tua yang dia cintai meninggal dunia, itu tidak akan kemudian ya saking cintanya kemudian menyimpan jasadnya, ya, atau membawa jasadnya. Ya, tidak akan. Wasara'a bimawaratihi wa dafnihi. Ya, dia tentu akan segera mengurus ya pemakamannya dan juga kemudian menguburkannya. Ya. Jadi secinta apapun seseorang ya pada seseorang yang lain, maka kalau orang yang dia cintai meninggal dunia tidak akan dia menyimpan jasadnya. Ya, justru akan bersegera untuk memakamkannya. Ini menunjukkan bahwa roh yang ada pada orang yang mencintai itu nyamannya dengan roh orang yang dia cintai tadi. Ya. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.